dengan sembahan lain. Tidak orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Oh iya. Siapa yang melakukan demikian, Oke, saya udah paham. saya mendapat dosa. Itu Bang. Baik. Ini jadi cara menjawabnya. Secara kesimpulan data ini Allah kemudian melarang kita membunuh siapapun. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa. Jadi enggak boleh. Allati haramallahu illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Makanya Al-Qur'an kemudian menerangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard wa ka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa satu manusia pun bukan karena orang itu bunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka dia yang ini seakan-akan telah seluruh umat manusia. Coba bayangkan tuh, barang siapa yang satu manusia yang tidak dibenarkan oleh hukum, bukan karena dia manusia lain dengan cara tidak benar, dan bukan karena membuat kerusakan di atas muka bumi, kata Allah, dia seakan-akan seluruh umat manusia di atas muka bumi. Saking tidak bolehnya tuh manusia tuh. Bahkan dalam peperangan pun apa kata Allah? Ini dalam perang nih, satu-satunya agama di atas muka bumi yang punya aturan kasih sayang, bahkan pada masa peperangan, pada saat kita diperangi, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Ini kata Allah. Dan jika di antara orang-orang musyrikin yang memerangi kamu, ini yang memerangi nih, yang kemudian bunuh kamu, lalu mereka kemudian minta perlindungan kepadamu, maka kata Allah, lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bahkan bukan hanya melindungi, kata Allah, apa kata Allah setelah engkau melindungi, summa ablighu ma'mana, antarkan mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Zalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran ajaran agama Islam. Subhanallah. Itu cara menjawabnya sederhana. Jadi di Islam itu tak boleh, haram hukumnya bahkan jangankan menyakiti seseorang pun itu nggak boleh dalam Islam. Makanya Al-Quran surah Al-A'raf diterangkan kemudian kepada kita di data berapa kemarin ini? 199. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, jadilah pemaaf wahai orang-orang Islam, khuzil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, yang jahil. Ini Islam nih. Ajarannya sudah sangat indah nih. Ya, silakan. Tadi kan membunuh, kalau Tuhan dibunuh Gurunda. Itu lebih laknat lagi. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk di atas muka bumi ini yang pernah Tuhan ciptakan adalah orang-orang kafir, dalam hal ini Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal di dalam beragama, mereka tidak menggunakan akal dalam berkeyakinan, dalam bertuhan, dalam bersyariah, dalam berakidah, sama sekali mereka tidak menggunakan akal sehat. Makanya dikatakan orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Bukan hanya segitu, bukan hanya segitu, iblis pun pensiun menggoda manusia. Kenapa? Karena orang-orang kafir mengambil alih pekerjaan iblis. Mereka yang melanjutkan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka yang kemudian mengambil alih perpanjangan tangan
untuk menyesatkan keturunan Adam. Coba Anda lihat di sepanjang jalan yang mengajarkan kita menyembah kepada manusia, agama mana tuh? Nah, itu dia. Itu adalah perpanjang tangan setan. Makanya setan membunuh manusia untuk dipersembahkan agar disembah oleh manusia-manusia yang akan digiring ke dalam neraka. Nah, makanya Api Riau, Api Kepri hadir untuk mencerahkan saudara-saudara kita yang masih bisa diwaraskan untuk meninggalkan penyembahan kepada Yudas Iskariot. Begitu Bang, pertanyaan yang sangat bagus.